Banyak sekali buaya di sini, kata Mas Monco. Ya, banyak sekali. Ada berpuluh-puluh buaya di sekitar Rakit, kata Joko Wilo. Ki Wuragil memandang ke sekeliling Rakit. Perkiraan saya yang sudah kelihatan sekitar 40 ekor buaya. Ditambah 2 ekor buaya yang menjadi pimpinannya. Itu belum termasuk buaya yang masih berada di sarangnya. Lihat, itu di tepi sungai, di gerumbul perdu tempat hilangnya gadis tadi. Ada 2 ekor buaya yang badannya paling besar, kata Ki Wuragil sambil menunjuk kedua ekor buaya yang badannya paling besar. Menurut cerita Ki Buyut Banyu Biru, buaya yang paling besar adalah seekor raja buaya yang bernama Bahu Rekso. Dan di sebelahnya adalah patih yang bernama Jalu Mampang, kata Mas Monco. Baik, aku akan melawan Raja Buaya Bahu Rekso. Mas Monco, kau lompatlah ke darat. Lawanlah buaya Jalu Mampang. Pukul dengan galah. Ki Wuragil dan Joko Wilo tetap berada di atas Rakit, kata Karebet. Setelah berkata demikian, maka Karebet pun melompat ke dalam air. Dengan tidak menghiraukan puluhan buaya yang berada di sekeliling Rakit, ia pun berenang cepat menuju buaya Bahu Rekso. Raja buaya Bahu Rekso yang berada di pinggir sungai melihat ada orang berenang ke arahnya. Maka ia pun segera meluncur ke air menyongsong orang yang telah berani menantangnya. Rakit yang sekarang berada agak ke pinggir sedikit menguntungkan Mas Monco. Mas Monco sedikit mundur untuk mengambil ancang-ancang. Kedua tangannya memegang ujung galah, sedangkan ujung yang lain dimasukkan ke dalam sungai. Dan dengan satu lompatan disusul sebuah hentakan kuat, melayanglah Mas Monco ke udara dan jatuh tepat di tepian sungai dengan masih memegang galahnya. Ketika Mas Monco melihat ke arah Bahu Rekso, dilihatnya air sungai bergolak, berputar, berbuih. Sesaat terlihat kepala Karebet muncul di permukaan air. Sekejap kemudian Karebet menyelam lagi. Setelah melihat perkelahian di dalam air, Mas Monco berpikir lebih baik melakukan perkelahian di atas tanah. Maka dengan cepat Mas Monco bersiap memancing Jalu Mampang supaya menyerangnya. Mas Monco pun mengacungkan galahnya ke arah Jalu Mampang, dan Jalu Mampang pun segera bergerak menyerang Mas Monco. Dengan bersenjatakan galah, Mas Monco melawan Jalu Mampang yang berbadan besar. Di atas Rakit, beberapa buaya berusaha naik ke atas Rakit, tetapi terpaksa turun lagi ke air karena dipukul galah oleh Joko Wilo. Ki Wuragil segera mengambil galah lainnya. Lalu dengan cepat ia memukul mata buaya yang berani naik ke Rakit. Terkena pukulan matanya, buaya itu dengan cepat bergerak turun, lalu hilang menyelam di air. Pukul matanya, kata Ki Wuragil kepada Joko Wilo. Ketika ada buaya besar yang berusaha naik ke atas Rakit, maka Joko Wilo pun melompat dan dengan sekuat tenaga ia memukul buaya tepat pada matanya. Akibatnya ujung galah menjadi pecah. Buaya yang dipukul dengan cepat mundur dan menyelam lagi. Tetapi beberapa buaya yang lain masih berusaha menyerang Ki Wuragil dan Joko Wilo. Ki Wuragil melihat Mas Monco belum berhasil mengatasi Jalu Mampang. Maka ia pun berteriak, "Mas Monco, pukul matanya!" Mas Monco pun melompat membelakangi sungai, dan ia pun segera memukul Jalu Mampang berkali-kali tepat pada matanya. Jalu Mampang berusaha untuk masuk ke sungai, tetapi terhalang oleh lawannya, sebab lawannya berdiri membelakangi sungai. Belum sempat Jalu Mampang menyerang lagi, Mas Monco sudah menghajar matanya dengan galah, sehingga ujung galah menjadi hancur. Dengan membelakangi sungai, Mas Monco mencegat arah Jalu Mampang untuk melarikan diri ke sungai.
Perkelahian Mas Karebet melawan Bahu Rekso masih berlangsung sengit. Air sungai di belakang Mas Monco bergolak tinggi. Bahu Rekso terlempar keluar dari permukaan air. Ketika jatuh ke dalam air, menyebabkan air sungai tersibak tinggi. Di atas rakit, Ki Wuragil dan Joko Wilo masih tetap bekerja keras memukul setiap buaya yang mencoba naik ke atas rakit. Kedua buah galah yang digunakan untuk memukul buaya telah menjadi pendek. Tetapi ketika tangan mereka menyentuh hulu pedang yang ada di ikat pinggang mereka, maka mereka tetap berharap tidak ada seekor buaya pun yang mampu naik ke atas rakit. Di tepi sungai, di dekat Gerumbul Perdu, perkelahian Mas Monco melawan Jalu Mampang memasuki saat-saat terakhir. Kedua mata Jalu Mampang telah terluka karena dipukul galah terus-menerus oleh Mas Monco. Akibatnya, ujung galah menjadi hancur. Dan Jalu Mampang pun tidak bisa melihat di mana keberadaan lawannya. Merasa kesakitan dan tidak bisa melihat lawannya, Jalu Mampang pun mengamuk. Mulutnya terbuka mencari sasaran, ekornya menyabut ke kanan dan ke kiri. Akibatnya, Mas Monco pun melompat menghindari amukan Jalu Mampang. Beberapa saat amukan Jalu Mampang masih berlangsung. Tanaman perdu yang ada di tepi sungai menjadi rata. Mas Monco pun hanya bisa menunggu sampai Jalu Mampang menjadi lelah dan lengah. Semakin lama Jalu Mampang semakin lemah. Sabetan ekor Jalu Mampang mereda, maka Mas Monco pun bersiap untuk mengakhiri perkelahian. Dengan melakukan pemusatan pikiran dan mengatur jalannya pernapasan, Mas Monco menghimpun semua kekuatan yang ada pada dirinya dan dipusatkan pada sisi telapak tangannya. Ketika sabetan ekor Jalu Mampang sudah berhenti, maka dengan berteriak nyaring, Mas Monco melompat ke depan dan menghantam kepala Jalu Mampang dengan sisi telapak tangannya. Kepala Jalu Mampang bergetar menerima pukulan sisi telapak tangan Mas Monco. Setelah itu, buaya itu pun tidak mampu menggerakkan badannya, pingsan. Kemudian Mas Monco mengangkat kaki depan Jalu Mampang dan dengan sekuat tenaga perut buaya itu ditendang hingga telentang dan dengan cepat tangannya meraba hulu pedang pendeknya. Dan sekejap kemudian tangannya yang memegang pedang menusuk kulit yang paling lunak di dekat leher di bagian bawah. Darah mengucur ketika pedang pendeknya dicabut. Dan ketika sekali lagi pedang pendek Mas Monco menusuk untuk kedua kalinya, Jalu Mampang pun terdiam dengan tubuh berlumuran darah. Riwayat Jalu Mampang berakhir di dalam sarangnya sendiri di Kedung Srengenge, mati di tangan Mas Monco, anak angkat Ki Buyut Banyu Biru. Saat itu, beberapa langkah di sebelah Mas Monco, perkelahian Karebet melawan Bahu Rekso di tepi sungai juga hampir selesai. Joko Tingkir menyeret Bahu Rekso yang telah lemas ke atas tanah di pinggir sungai. Dan ketika Bahu Rekso menggerakkan ekor mau menyerang, maka Karebet menginjak kepala buaya itu dengan kakinya. Bahu Rekso berusaha memberontak. Karebet yang melihat kepala buaya itu bergerak, maka injakan kakinya pun diperkuat, sehingga Bahu Rekso pun tidak berdaya. Bahu Rekso tak mampu menggerakkan kepalanya, hanya matanya yang melihat ke arah buaya Jalu Mampang yang selama ini dianggap sebagai patihnya telah mati. Dan ketika Karebet melepaskan injakan kakinya, mata Bahu Rekso pun memandang Karebet seakan-akan menyerah memohon ampun. Ketika Bahu Rekso melihat Karebet menganggukkan kepalanya, maka buaya itu pun perlahan-lahan berjalan lalu meluncur masuk ke dalam air. Sesaat setelah Bahu Rekso masuk ke dalam kedung, tak lama kemudian buaya-buaya yang menyerang rakit semuanya mundur masuk ke dalam air, dan gejolak air di sekitar rakit telah berhenti, dan suasana di Kedung Srengenge menjadi tenang kembali.